Aditya adalah seorang pria berusia 40 tahun, dengan seorang istri dan 3 anak. Dia bekerja sebagai seorang buruh di pabrik di sebuah kota kecil. Namun kehidupan yang dia jalani bersama keluarganya jauh dari sejahtera. Gaji yang ia peroleh tak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya yang semakin bertambah setiap bulannya. Hutang pun mulai menumpuk, dan tekanan untuk menyediakan makanan di meja semakin besar setiap harinya. Dalam keputusasaan, Aditya mulai mencari jalan keluar dari masalah keuangan yang melilitnya. Berbagai usaha sudah dicoba, mulai dari berdagang kecil-kecilan hingga menjadi tukang ojek. Namun semuanya berujung pada kegagalan. Hingga suatu malam, di sebuah warung kopi di pinggiran kota, Aditya mendengar sebuah bisikan dari seorang pria tua yang tampak lusuh namun karismatik. "Kau ingin kaya, bukan?" Tanya pria tua itu dengan suara rendah, namun cukup jelas untuk didengar Aditya di tengah keramaian warung kopi tersebut. Aditya menatap pria tua itu dengan heran. "Tentu saja, siapa yang tidak ingin kaya?" jawabnya, meskipun sedikit skeptis. Dia tidak tahu siapa pria ini dan dari mana asalnya, tapi ada sesuatu yang membuatnya merasa harus mendengarkan. "Aku bisa membantumu," kata pria tua itu lagi sambil tersenyum tipis. "Ada cara yang sangat sederhana untuk mendapatkan apa yang kau inginkan. Tapi, kau harus siap dengan konsekuensinya." Aditya semakin penasaran. Pria tua ini berbicara dengan sangat meyakinkan, seolah-olah dia memiliki kekuatan untuk mengubah hidup seseorang dalam sekejap. Meskipun hatinya merasakan kegelisahan, Aditya tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya lebih lanjut. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya akhirnya. Pria tua itu menatap Aditya dengan tatapan tajam, seolah menilai apakah dia benar-benar siap untuk mendengar jawaban yang akan diberikan. "Pergilah ke pantai selatan. Cari seorang dukun di sana yang dikenal dengan nama Ki Waskita. Dia memiliki kekuatan untuk memberimu kekayaan, tetapi kau harus memberikan sesuatu sebagai gantinya." Pantai selatan? Aditya terkejut. Pantai selatan dikenal dengan mitos dan legenda yang menakutkan, terutama tentang Nyi Roro Kidul, sang penguasa laut selatan. Namun, keinginan untuk keluar dari kemiskinan mengalahkan ketakutannya. "Apa yang harus aku berikan sebagai ganti?" Pria tua itu tersenyum misterius. "Itu adalah sesuatu yang harus kau bicarakan dengan Ki Waskita sendiri. Tapi ingat, jangan pernah mundur setelah kau memulai ini. Sekali kau terikat, tidak ada jalan kembali." Dengan itu, pria tua tersebut pergi, meninggalkan Aditya yang masih terdiam dengan pikiran yang berkecamuk. Di satu sisi, hatinya berteriak untuk menolak tawaran ini. Namun di sisi lain, ada godaan yang begitu kuat untuk mencoba, untuk meraih kekayaan yang selama ini hanya menjadi impian. Setelah beberapa malam penuh kebimbangan, Aditya akhirnya memutuskan untuk pergi ke pantai selatan. Dia tidak memberitahu keluarganya tentang rencananya, hanya mengatakan bahwa dia akan pergi untuk urusan pekerjaan. Dengan hati yang berat, dia berangkat menuju pantai selatan, tempat yang dianggap sakral dan penuh misteri oleh banyak orang. Perjalanan ke pantai selatan memakan waktu beberapa jam. Aditya tiba di pantai pada sore hari, di mana ombak yang besar menghantam karang dengan suara yang menggema. Langit terlihat mendung, menambah kesan mencekam di tempat itu. Dia berjalan menyusuri pantai yang sepi, mengikuti petunjuk yang diberikan oleh pria tua di warung kopi. Setelah beberapa lama berjalan, Aditya akhirnya tiba di sebuah gubuk tua yang tampak rapuh, terletak di tepi pantai yang terpencil. Gubuk itu tampak tidak terawat, dengan kayu-kayu yang sudah lapuk dan dinding yang dipenuhi lumut. Namun, ada sesuatu yang membuat Aditya merasa bahwa inilah tempat yang dia cari. Dengan hati-hati, dia mendekati pintu gubuk dan mengetuknya. Tidak ada jawaban. Dia mengetuk sekali lagi, dan kali ini pintu terbuka perlahan, menampilkan seorang pria tua yang duduk di dalam. Pria itu memiliki rambut putih yang panjang dan janggut yang lebat, dengan mata yang tajam dan dalam. "Inilah Ki Waskita. Apa yang kau cari, anak muda?" Suara Ki Waskita terdengar serak namun penuh wibawa. Aku datang untuk mencari kekayaan," jawab Aditya dengan suara sedikit gemetar. Meskipun dia telah mempersiapkan diri,
berhadapan langsung dengan Ki Waskita membuatnya merasa gugup. Ki Waskita mengangguk pelan, seolah sudah memahami segalanya. Kekayaan datang dengan harga yang mahal. Anak muda, apakah kau siap untuk membayarnya? Aditya menelan ludah, merasa tenggorokannya kering. Aku siap, jawabnya, meskipun ada sedikit keraguan dalam suaranya. Ki Waskita tersenyum tipis. Baiklah kalau begitu. Kau harus memberikan sesuatu yang sangat berharga sebagai imbalan. Sesuatu yang tidak bisa kau ambil kembali. Aditya merasa darahnya berdesir mendengar kata-kata itu. Apa yang harus aku berikan? Ki Waskita menatapnya dengan tatapan tajam. Nyawa. Aditya terkejut dan mundur sedikit. Nyawa? Maksudmu aku harus mengorbankan seseorang? Ki Waskita menggelengkan kepala. Tidak hanya seseorang. Kau harus mengorbankan sesuatu yang paling berharga dalam hidupmu. Keluargamu. Aditya merasa jantungnya berhenti berdetak sejenak. Pikiran tentang istri dan anak-anaknya segera melintas di benaknya. Bagaimana mungkin dia bisa mengorbankan mereka? Namun, di balik ketakutannya, ada suara kecil yang terus menggoda, mengatakan bahwa inilah satu-satunya jalan untuk keluar dari kemiskinan. Aku tidak bisa melakukannya, kata Aditya akhirnya. Suaranya terdengar putus asa. Ki Waskita tetap tenang. Jika kau tidak bisa, maka tidak ada yang bisa kuberikan padamu. Tapi ingat, setiap keputusan membawa konsekuensinya. Jika kau memilih untuk mundur, maka kau akan tetap hidup dalam kemiskinan. Namun, jika kau memilih untuk melanjutkan, kau akan mendapatkan kekayaan yang tak terhingga. Pilihan ada di tanganmu. Aditya terdiam, terjebak dalam dilema yang luar biasa. Pilihan antara kekayaan dan keluarganya terasa seperti memilih antara hidup dan mati. Namun, setelah beberapa saat, dia merasakan dorongan yang kuat dalam dirinya. Tekanan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya mengalahkan segala rasa takut dan keraguan. Aku akan melakukannya, kata Aditya dengan suara tegas. Meskipun dalam hatinya ia masih berperang dengan dirinya sendiri. Ki Waskita mengangguk. Baiklah, persiapkan dirimu malam ini, di pantai ini, kau akan memulai ritual yang akan mengubah hidupmu selamanya. Aditya hanya bisa mengangguk. Dia tahu bahwa dia baru saja mengikat perjanjian dengan kekuatan yang tidak bisa dia kendalikan. Dan apapun yang terjadi setelah ini, tidak akan ada jalan kembali. Malam itu, langit di pantai selatan tampak semakin gelap. Seolah menyembunyikan sesuatu yang mengerikan di balik awan-awan tebal yang menggantung rendah. Angin bertiup kencang, membawa aroma asin laut yang menusuk hidung. Aditya berdiri di tepi pantai, menatap lautan yang gelap gulita. Di sampingnya, Ki Waskita sibuk menyiapkan segala kebutuhan untuk ritual yang akan segera dilakukan. Di sekeliling mereka, terletak sesajen yang terdiri dari berbagai macam bunga, buah-buahan, dan beberapa potongan daging yang tampak segar. Ki Waskita menyalakan beberapa lilin yang ditempatkan di sekitar sesajen, menciptakan lingkaran cahaya yang samar di tengah kegelapan malam. Suara ombak yang menghantam karang semakin keras, seolah-olah lautan sendiri ikut menyaksikan apa yang akan terjadi. Kau harus berdiri di tengah lingkaran ini, kata Ki Waskita dengan suara rendah, menunjuk ke arah lingkaran yang dibentuk oleh sesajen dan lilin-lilin tersebut. Aditya mengangguk tanpa berkata apa-apa, lalu melangkah masuk ke dalam lingkaran tersebut. Begitu dia berdiri di tengah, Ki Waskita mulai melantunkan mantra-mantra dalam bahasa yang tidak Aditya mengerti. Suara mantra itu terdengar seperti bisikan-bisikan halus yang dibawa oleh angin. Namun ada kekuatan yang mengerikan di balik setiap kata yang diucapkan. Semakin lama, suara mantra itu semakin cepat dan semakin keras, seiring dengan semakin kencangnya angin yang bertiup di sekitar mereka. Aditya merasakan tubuhnya mulai bergetar, bukan hanya karena dinginnya angin laut, tetapi juga karena energi yang kuat yang mulai terasa di sekelilingnya. Tiba-tiba, ombak besar menghantam pantai dengan kekuatan yang luar biasa, membuat Aditya hampir terjatuh. Namun, sebelum dia bisa menguasai diri, sebuah suara lain terdengar dari dalam lautan. Suara itu begitu dalam dan bergema, seperti suara seorang wanita yang berbicara dari kedalaman bumi.
"Siapa yang berani memanggilku?" Suara itu bertanya dengan nada yang penuh kekuatan dan kemarahan. Aditya merasa seluruh tubuhnya membeku. Dia tahu suara itu. Suara yang sudah sering didengarnya dalam cerita-cerita rakyat tentang pantai selatan. Itu adalah suara Nyi Roro Kidul, penguasa lautan selatan. Ki Waskita, yang tampak tidak terpengaruh oleh kekuatan suara tersebut, menjawab dengan tegas, "Hamba yang hina ini memohon kehadiran Paduka. Seorang manusia telah datang untuk memohon berkah kekayaan dari Paduka." Ombak besar kembali menghantam pantai, namun kali ini tidak ada suara lain yang terdengar. Tiba-tiba, dari tengah lautan yang gelap, muncul bayangan seorang wanita dengan rambut panjang yang terurai, mengenakan kebaya hijau yang berkilauan di bawah cahaya bulan yang samar. Sosok itu melayang di atas air, mendekati pantai dengan gerakan yang anggun namun mengerikan. Ketika sosok wanita itu mendekat, Aditya bisa melihat wajahnya dengan jelas. Wajah yang cantik namun penuh dengan aura kematian. Tatapannya dingin dan tajam, seolah bisa menembus langsung ke dalam jiwa siapapun yang berani menatapnya. "Kau yang meminta kekayaan?" tanya Nyi Roro Kidul. Suaranya kini lebih lembut namun tetap penuh dengan wibawa. Aditya merasa lidahnya keluh, namun dia tahu bahwa ini adalah momen yang menentukan. Dengan segenap kekuatan yang tersisa, dia menjawab, "Ya, Paduka. Aku ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluargaku." Nyi Roro Kidul menatapnya dengan tatapan yang tak terbaca. "Kekayaan bukanlah sesuatu yang bisa kau dapatkan tanpa pengorbanan. Apakah kau sudah siap untuk membayar harganya?" Aditya mengangguk, meskipun hatinya masih diliputi ketakutan. "Aku sudah siap." Nyi Roro Kidul tersenyum tipis, sebuah senyuman yang mengandung makna yang dalam. "Baiklah, aku akan memberimu kekayaan yang kau inginkan. Namun ingat, setiap kekayaan yang kuberikan harus dibayar dengan darah. Kau harus siap untuk kehilangan mereka yang paling kau cintai." Aditya merasakan darahnya berdesir mendengar kata-kata itu. Namun, sebelum dia bisa menjawab, Nyi Roro Kidul mengangkat tangannya, dan angin besar tiba-tiba bertiup dari arah laut, membuat Aditya kehilangan keseimbangan dan jatuh berlutut di dalam lingkaran. Saat dia mencoba untuk berdiri kembali, dia melihat bayangan gelap yang muncul dari arah lautan, seperti sosok-sosok yang tak berwujud, melayang mendekati pantai. Bayangan-bayangan itu semakin mendekat, dan ketika mereka sudah cukup dekat, Aditya bisa melihat wajah mereka dengan jelas. Wajah-wajah pucat dengan mata yang kosong, seperti roh-roh yang terjebak antara dunia ini dan dunia lain. "Ini adalah pengikutku," kata Nyi Roro Kidul, suaranya kini terdengar lebih dingin dan menyeramkan. "Mereka akan membantumu mendapatkan kekayaan yang kau inginkan. Namun ingat, setiap kali kau mengambil kekayaan, satu nyawa harus hilang. Itulah harga yang harus kau bayar." Aditya tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa menatap dengan ngeri ketika bayangan-bayangan itu mulai melingkarinya, menyatu dengan tubuhnya, seolah-olah mereka adalah bagian dari dirinya yang tak terpisahkan. Ki Waskita, yang sejak tadi hanya diam mengawasi, akhirnya angkat bicara. "Ingat apa yang sudah disampaikan oleh Paduka. Jangan pernah mencoba untuk melarikan diri dari takdir ini, karena takdir yang sudah kau pilih tidak akan pernah bisa diubah." Aditya hanya bisa mengangguk, meskipun hatinya dipenuhi dengan rasa takut dan penyesalan. Dia tahu bahwa dia baru saja menjual jiwanya untuk kekayaan yang mungkin tidak akan pernah bisa dia nikmati sepenuhnya. Namun, sudah terlambat untuk kembali. Dia sudah memilih jalan ini, dan kini dia harus menjalani konsekuensinya. Setelah ritual di pantai selatan, Aditya kembali ke rumah dengan perasaan yang campur aduk. Di satu sisi, dia merasa lega karena berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan. Namun di sisi lain, ada rasa takut yang terus menghantuinya. Bagaimana jika apa yang dikatakan Nyi Roro Kidul benar-benar terjadi? Bagaimana jika dia harus kehilangan keluarganya satu persatu? Namun, ketika dia sampai di rumah, semua kekhawatiran itu seolah menguap begitu saja. Dia disambut oleh keluarganya dengan hangat. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia merasakan kebahagiaan yang sejati. Istrinya, Lila, tampak begitu cantik malam itu,
dengan senyuman yang tulus dan penuh cinta. Anak-anaknya pun berlari-lari kegirangan, menyambut kepulangan ayah mereka dengan penuh semangat. "Bagaimana perjalananmu?" tanya Lila sambil menyajikan teh hangat di meja makan. Aditya tersenyum dan mengangguk. "Semua berjalan lancar. Aku mendapatkan pekerjaan baru yang akan membuat kita hidup lebih baik." Lila tampak terkejut, namun senang. "Syukurlah. Aku selalu berdoa agar kau mendapatkan rezeki yang lebih baik." Aditya hanya bisa tersenyum, meskipun hatinya masih terasa berat. Dia tahu bahwa semua ini hanyalah awal dari perjalanan yang panjang dan penuh dengan tantangan. Namun, untuk saat ini, dia memilih untuk menikmati momen kebahagiaan bersama keluarganya. Hari-hari berikutnya berjalan dengan cepat, dan seperti yang dijanjikan oleh Ki Waskita, kekayaan mulai mengalir ke dalam kehidupan Aditya. Pekerjaan baru yang dia dapatkan membawanya ke posisi yang lebih tinggi, dengan gaji yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Hutang-hutangnya mulai lunas satu persatu, dan dia bahkan bisa membeli rumah baru yang lebih besar dan nyaman untuk keluarganya. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Satu persatu, hal-hal aneh mulai terjadi di sekitar Aditya. Mulai dari mimpi buruk yang terus menghantui setiap malam, hingga suara-suara aneh yang terdengar di rumah baru mereka. Suara-suara itu seperti bisikan halus yang datang dari kegelapan, memanggil namanya dengan suara yang menyeramkan. Pada suatu malam, ketika Aditya sedang tidur, dia terbangun oleh suara tangisan dari kamar anak bungsunya, Rani. Dengan cepat, dia berlari ke kamar Rani dan menemukan anaknya sedang duduk di tempat tidur dengan wajah yang pucat dan mata yang penuh dengan ketakutan. "Ada apa, Rani? Kenapa menangis?" tanya Aditya sambil memeluk anaknya dengan lembut. Rani tidak bisa berkata apa-apa, hanya menunjuk ke sudut kamar yang gelap dengan tangan yang gemetar. Aditya menoleh ke arah yang ditunjukkan oleh Rani, namun tidak melihat apa-apa. Hanya ada bayangan gelap di sudut kamar yang disinari oleh cahaya remang-remang dari lampu tidur. "Tidak ada apa-apa di sana, Rani. Itu hanya bayangan," kata Aditya mencoba menenangkan anaknya. Namun, Rani menggelengkan kepala dengan keras. "Bukan bayangan, Ayah. Dia ada di sana. Perempuan dengan rambut panjang dan mata merah. Dia menatapku dengan tatapan yang jahat." Aditya merasakan darahnya membeku mendengar kata-kata Rani. Apakah ini yang dimaksud oleh Nyi Roro Kidul? Apakah ini tanda bahwa dia harus mulai membayar harga atas kekayaan yang dia dapatkan? Malam itu, Aditya tidak bisa tidur. Dia hanya duduk di kamar Rani, menjaga anaknya yang akhirnya tertidur kembali setelah lelah menangis. Pikiran tentang pengorbanan yang harus dia lakukan terus menghantui, membuatnya merasa bahwa keputusan yang dia buat di pantai selatan adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Kejadian aneh yang dialami oleh Rani hanyalah awal dari serangkaian peristiwa menyeramkan yang terjadi di rumah baru mereka. Beberapa hari kemudian, anak sulung Aditya, Bayu, mulai sering sakit-sakitan tanpa alasan yang jelas. Dokter yang mereka kunjungi tidak bisa menemukan penyebab dari sakit yang dialami Bayu, hanya mengatakan bahwa mungkin itu adalah efek dari stres atau kelelahan. Namun, Aditya tahu bahwa ini bukan penyakit biasa. Dia tahu bahwa ini adalah akibat dari perjanjiannya dengan Nyi Roro Kidul. Setiap malam, Bayu sering terbangun dengan tubuh yang dingin dan keringat yang bercucuran, seperti seseorang yang baru saja mengalami mimpi buruk yang sangat mengerikan. Ketika ditanya, Bayu hanya bisa mengatakan bahwa dia melihat bayangan gelap yang selalu menghampirinya di setiap mimpi, bayangan yang semakin mendekat setiap malam. Aditya merasa semakin tertekan. Dia tahu bahwa ini adalah tanda bahwa waktunya semakin dekat, bahwa nyawa anak-anaknya sudah mulai diambil satu persatu sebagai bagian dari perjanjiannya. Dia mencoba mencari bantuan dari berbagai dukun dan paranormal, namun tidak ada yang bisa menghentikan bayangan kematian yang terus menghantui keluarganya. Pada suatu malam, Aditya bermimpi. Dalam mimpinya, dia berdiri di tepi pantai yang sama, tempat dia melakukan ritual dengan Ki Waskita. Di hadapannya, Nyi Roro Kidul muncul kembali, dengan senyuman yang sama menyeramkannya seperti sebelumnya. "Sudah waktunya," kata Nyi Roro Kidul dengan suara yang terdengar seperti desiran angin malam.
Kau harus membayar harga atas kekayaan yang kau dapatkan. Aditya terbangun dengan keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Dia tahu bahwa mimpi itu bukan hanya sekadar mimpi. Itu adalah peringatan bahwa waktu yang tersisa sudah sangat singkat. Dia harus segera memutuskan apakah akan melanjutkan atau mencoba mencari cara untuk membatalkan perjanjian itu, meskipun dia tahu bahwa kemungkinan untuk itu sangatlah kecil. Dengan tekad yang kuat, Aditya memutuskan untuk kembali ke pantai selatan. Dia merasa bahwa hanya di tempat itulah dia bisa menemukan jawaban atas semua pertanyaannya. Dia tidak memberitahu keluarganya tentang rencana ini, hanya mengatakan bahwa dia harus pergi untuk urusan yang sangat penting. Aditya tiba kembali di pantai selatan pada tengah malam, ketika laut tampak lebih gelap dan menakutkan dari sebelumnya. Angin bertiup kencang, membawa aroma kematian yang begitu kuat, membuat Aditya merasakan ketakutan yang luar biasa. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa mundur sekarang. Dia harus menemukan cara untuk membatalkan perjanjian yang telah dia buat. Dengan langkah yang berat, dia berjalan menyusuri pantai, mencari gubuk tua tempat dia bertemu dengan Ki Waskita sebelumnya. Namun, ketika dia tiba di tempat itu, dia menemukan bahwa gubuk tersebut sudah hancur. Hanya tersisa puing-puing yang berserakan di tanah. Aditya merasa putus asa. Apakah ini berarti bahwa tidak ada lagi harapan untuk membatalkan perjanjian tersebut? Namun, sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, dia mendengar suara langkah kaki yang berat dari belakangnya. Ketika dia berbalik, dia melihat Ki Waskita berdiri di sana, dengan wajah yang tampak lebih tua dan lelah dari sebelumnya. "Kau kembali," kata Ki Waskita dengan suara yang terdengar lemah. "Aku sudah menduga bahwa kau akan kembali." Aditya merasakan air mata mulai menggenang di matanya. "Aku tidak bisa melanjutkan ini, Ki. Aku tidak bisa kehilangan keluargaku. Tolong, bantu aku membatalkan perjanjian ini." Ki Waskita menatapnya dengan tatapan yang penuh dengan belas kasihan. "Sayangnya, anak muda, tidak ada jalan untuk kembali. Perjanjian dengan Nyi Roro Kidul adalah sesuatu yang tidak bisa dibatalkan. Kau sudah memilih jalan ini, dan sekarang kau harus menanggung konsekuensinya." Aditya merasa seluruh harapannya hancur. Dia jatuh berlutut di depan Ki Waskita, menangis tanpa bisa menahan diri. "Ada apapun yang bisa kulakukan untuk menyelamatkan keluargaku?" Ki Waskita menghela napas panjang, seolah-olah dia sendiri merasa sakit melihat penderitaan Aditya. "Ada satu cara, namun itu bukan tanpa risiko. Kau bisa mencoba untuk menukar nyawamu dengan nyawa keluargamu. Jika Nyi Roro Kidul menerima, maka mereka akan selamat, tetapi kau harus siap untuk menjadi pelayan abadi di kerajaannya." Aditya terdiam, merenungkan kata-kata Ki Waskita. Mengorbankan dirinya sendiri demi menyelamatkan keluarganya adalah pilihan yang sulit. Namun dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan keluarganya menderita akibat kesalahannya. "Aku akan melakukannya," kata Aditya akhirnya, dengan suara yang tegas. Ki Waskita mengangguk. "Baiklah, kau harus kembali ke tempat di mana kau membuat perjanjian pertama kali. Nyi Roro Kidul akan mendengar jika kau memanggilnya dengan sungguh-sungguh." Dengan tekad yang bulat, Aditya kembali ke tempat di tepi pantai di mana dia pertama kali bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Dengan hati yang berat, dia mulai memanggil nama penguasa Laut Selatan itu, berharap bahwa dia masih mau mendengarnya. Lautan tampak tenang untuk beberapa saat, namun tiba-tiba ombak besar muncul dari kejauhan, menuju ke arahnya dengan kecepatan yang mengerikan. Aditya merasa tubuhnya menggigil, namun dia tetap berdiri di tempatnya, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Nyi Roro Kidul muncul kembali, dengan wajah yang masih cantik namun penuh dengan kekuatan yang mengerikan. "Apa yang kau inginkan sekarang, manusia?" tanyanya dengan nada yang tajam. Aditya menatapnya dengan mata yang penuh dengan ketakutan dan keputusasaan. "Aku mohon, Paduka, selamatkan keluargaku. Aku bersedia menukar nyawaku dengan mereka. Biarkan mereka hidup, dan aku akan menjadi pelayanmu selamanya." Nyi Roro Kidul menatap Aditya dengan tatapan yang dalam, seolah-olah menilai kesungguhan dari permohonannya. "Kau siap untuk menyerahkan segalanya demi mereka?" "Ya,
Jawab Aditya dengan suara yang mantap. Aku siap. Nyi Roro Kidul terdiam sejenak, sebelum akhirnya mengangguk perlahan. Baiklah, aku akan menerima tawaranmu. Mulai sekarang, kau akan menjadi milikku. Keluargamu akan selamat, namun kau akan kehilangan segalanya. Dengan itu, Aditya merasakan tubuhnya ditarik oleh kekuatan yang luar biasa, seolah-olah seluruh energinya disedot oleh lautan yang gelap. Dalam sekejap, dia merasa dirinya terbenam dalam air, tenggelam ke dalam kegelapan yang tak berujung. Namun, di dalam kegelapan itu, dia merasakan ketenangan yang aneh, seolah-olah dia akhirnya menemukan kedamaian yang selama ini dia cari. Keesokan harinya, Lila terbangun dengan perasaan aneh. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang hilang, namun dia tidak bisa mengingat apa. Ketika dia memeriksa kamar anak-anaknya, semuanya tampak normal. Rani dan Bayu masih tidur dengan nyenyak, tanpa tanda-tanda sakit atau ketakutan seperti sebelumnya. Namun, ketika dia pergi ke kamar tidur, dia menemukan bahwa Aditya tidak ada di sana. Tempat tidurnya sudah rapi, seolah-olah dia tidak pernah tidur di sana. Pikirannya mulai berkecamuk, mencari-cari jawaban di balik semua ini. Hari-hari berlalu, namun Aditya tidak pernah kembali. Lila dan anak-anaknya mencoba mencari tahu apa yang terjadi, namun tidak ada yang bisa memberi mereka jawaban. Kehidupan mereka kembali normal, meskipun tanpa kehadiran Aditya. Mereka tidak pernah tahu bahwa Aditya telah mengorbankan dirinya demi mereka, menjadi pelayan abadi di kerajaan Nyi Roro Kidul. Namun, di tepi pantai selatan, jika kau mendengarkan dengan saksama, kau masih bisa mendengar suara angin yang berbisik, membawa cerita tentang seorang pria yang mengorbankan segalanya demi cintanya kepada keluarganya. Dan setiap kali ombak besar menghantam karang, itu adalah tanda bahwa Nyi Roro Kidul masih mengawasi, memastikan bahwa perjanjian yang dibuat tetap dipatuhi selamanya.